Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarah wal tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama kembali pada hari ini bermajlis. Semoga semua yang hadir, semua yang duduk, Allah berikan semua hajat-hajatnya, Allah gugurkan semua dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tinggikan derajatnya, diluaskan rezekinya, dianugerahkan kebaikan di dunia sampai akhiratnya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nikmat bersama kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan menjadi salah satu dari hamba-hambanya yang beriman. Karena menikmati nikmat yang Allah berikan dari nikmatnya iman yang Allah hadirkan di hati kita adalah anugerah yang tak terhingga. Dulu para sahabat itu mereka setiap harinya tiada henti bersyukur kepada Allah atas anugerah iman yang Allah berikan kepada mereka. Tadinya mereka merasa mereka orang jahiliyah. Tadinya mereka merasa mereka bukan orang-orang yang benar. Mereka merasa mereka orang-orang yang tersesat jalannya. Tetapi subhanallah, setelah mereka mengenal Islam, mereka merasa hidupnya berubah. Hidup mereka dipenuhi dengan cahaya, dan memang itulah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita Muhammad itu datang di tengah-tengah umatnya untuk mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Maka setiap dari kita yang alhamdulillah diberi nikmat sama Allah, bisa hadir duduk di majelis ilmu, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian, bermunajat, berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang sedang dituntun oleh Rasulullah semakin menuju cahayanya yang lebih terang. Cahaya yang lebih terang seiring dengan apa? Seiring dengan bersihnya hati yang kita punya. Jadi kalau ditanya cahayanya Allah di mana? Cahayanya Rasulullah ada. Cahaya Allah dan Rasul ada di mana-mana. Tetapi kenapa di sana ada orang yang bisa melihatnya, ada orang yang tidak bisa melihatnya? Itu disebabkan karena kekeruhan hatinya. Makin jernih hatinya, makin dia bisa melihat tuntunan cahaya Allah. Makin jernih hatinya, makin dia mampu melihat tuntunan cahayanya Rasulullah. Tetapi makin dia keruh, makin dia kotor, dan makin dia rusak punya hati, maka semakin pula cahaya Allah dan cahaya Rasul tak akan terlihat bagi mereka. Alhamdulillah, siapa yang merasakan nikmatnya cahaya ini mulai masuk ke dalam hatinya, maka syukuri banyak-banyak nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati yang sudah dicerahkan, hati yang sudah dijernihkan, na'udzubillah, karena perbuatan-perbuatan kita kembali menjadi keruh, kembali menjadi kotor. Dengan apa hati kita menjadi kotor?
tentu dengan adanya penyakit hati di dalam sana. Nah, penyakit hati yang pasti harus paling kita jauhi. Penyakit hati yang paling harus kita waspadai dibanding dengan penyakit-penyakit lainnya. Nah, di antara penyakit hati yang paling merusak itu adalah penyakit hasud. Hasud penyakit yang paling merusak hati kita punya kebersihannya. Hati kita punya kejernihannya. Makanya penyakit hasud ini betul-betul harus kita jauhin sebisa mungkin dari diri kita. Belajar dari mana untuk tidak punya hasud? Belajar dari mau bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ada istilah nih, kadar bahagiamu hari ini itu tergantung kadar syukurmu. Semakin kita ini pandai bersyukur, maka makin terasa bahagia hidup kita. Tetapi semakin kita minim rasa syukur, maka semakin sempit kita punya kehidupan. Maka kunci kebahagiaan dalam hidup ini bukan tentang sebesar apa nikmat yang kita punya, atau sebanyak apa kadar nikmat yang kita miliki, tetapi justru kadar syukur yang kamu rasakan dalam hati itu menentukan kadar kebahagiaanmu di dunia ini. Rasa syukur. Orang kalau sudah punya di hatinya rasa syukur, insya Allah selamat dari hasud. Tapi kalau orang sudah hilang rasa syukur, maka yang keluar hanya akan keluh kesah. Ditambah dengan lebih-lebih tidak terima melihat nikmat pada orang lain. Ditambah lebih-lebih tidak terima jika itu nikmat dimiliki oleh orang lain. Hatinya berkata, harusnya nikmat itu menjadi milikku, bukan miliknya. Auzubillah min dzalik. Itu dosa pertama di muka bumi. Kita udah tahu kan? Dosa pertama di muka bumi. Kalau dosa pertama di akhirat apa di alamul arwah, di tempatnya surga itu sombong. Makanya orang sombong nggak bisa nginjek surga. Tapi kalau ditanya dosa pertama di bumi apa? Hasud. Hasudnya siapa? Hasudnya anak Nabi Allah Adam alaihissalam kepada saudara sendiri. Jadi kalau kita hari ini nasallallahu salam wal afiyah, misalnya merasa dihasut oleh saudara sendiri, ada saudara kayaknya kurang senang lihat kebahagiaan kita, itu maka gak usah bingung, itu gak usah khawatir, dan itu gak usah menjadi masalah besar, karena memang asal muasalnya hasut beranjak dari saudara sendiri. Justru PR-nya adalah gimana caranya kita bersaudara itu bisa saling merangkul, saling mencintai, saling mengasihi tanpa adanya hasut di dalam hati. Kalau udah dari saudara tinggal meluas, sama tetangga, sama sahabat, sama kerabat. Jadi kalau ada yang ngerasa kenapa saudara kok sama saudara begitu, itu bukan pertanyaan. Karena lumrahnya seringkali yang terjadi kesalahan begitu. Tapi justru kita belajar kenapa di situ ada hikmahnya, mau menguji kesetiaan dan kesabaran kita. Dalam menyikapi ada keluarga yang tidak selaras dengan kita, kita bisa nggak tetap memperlakukan dia jadi keluarga. Dia yang tidak bisa menerima, jangan sampai hati kita juga ikut jadi nggak nerima. Maka tingkatin rasa syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kadar syukur itu yang menentukan kebahagiaan kita. Kalau orang hari ini syukurnya banyak, maka apapun yang terjadi sama hidupnya sederhana. Nah, ada sebuah kisah. Ada seorang anak tunarunggu lahir. Subhanallah, setiap 6 bulan sekali anak itu rutin konsul ke dokter, ngecek bagaimana kira-kira kesehatan telinganya dan lain sebagainya. Tiap 6 bulan dia ngecek, tiap 6 bulan ngecek sampai kira-kira dia mungkin sudah lumayan umur mulai beranjak dewasa. Tiba-tiba dokternya ngomong sama orang tuanya, sama keluarganya. Ini ada metode pengobatan baru. Metode pengobatan baru, kira-kira kemungkinan dari anak-anak yang kena tunarunggu ini 10% bisa kembali mendengar. Kata dokternya, mau coba nggak? Ngomong sama orang tua si anak. Wah, tentu orang tua itu berasa apa?
Ini adalah salah satu tawaran yang mungkin boleh dipilih, dan mungkin walaupun kecil nilainya 10%, tapi bisa jadi anak saya ada di antara 10% itu. Diambil tuh ikhtiar sama orang tuanya. Begitu ikhtiarnya diambil, dilakukanlah pengobatan, ternyata anak ini termasuk 10%. Dia bisa lagi dengar. Tapi apa yang terjadi? Begitu anaknya dengar, anaknya marah. Siapa yang bilang saya pengen denger? Siapa yang bilang saya pengen denger? Selama ini saya dilahirin gak denger, saya gak keberatan. Justru suara apa ini? Bising sekali katanya. Ini ngomong, itu ngomong, sakit kuping katanya. Sakit kuping. Nggak, kata dia, selama ini saya hidup tenang, gak denger apa-apa. Orang mau teriak, mau ngomong, mau jelekin dia, mau hina dia, mau apa, nggak dengar apa-apa dia. Jadi kadang kita melihat orang tunarunggu itu kekurangan, padahal dia merasa dia berada di dalam kenikmatan. Kenapa? Karena dia nggak dengar suara siapa-siapa. Dan justru mereka yang sama Allah diambil pendengarannya, mereka dikasih sesuatu yang nggak dikasih sama orang yang punya telinga. Apa itu? Mereka dikasih insting perasa. Kepekaannya lebih besar daripada orang yang punya telinga. Mereka biasa membaca situasi dengan rasa. Mereka melihat keadaan orang tua dengan rasa. Sementara kadang yang punya telinga nggak punya rasa. Nggak punya rasa. Yang punya telinga nggak berperasaan. Kadang-kadang. Udah tahu kalau ngomong buruk, kita aja dengar orang ngomong buruk, kita nggak demen, tapi nggak bikin kita berhenti untuk bicara buruk untuk orang lain. Tadi bilang orang yang tunarunggu cenderung lebih baik karena mereka hidup dengan rasa, sehingga mereka lebih punya empati, mereka lebih bersimpati, mereka lebih punya cinta yang murni ketimbang kadang-kadang ada orang yang merasa tahu suara mana yang bising, suara mana yang menyakitkan, dan suara mana yang enak didengar. Tapi kadang-kadang kita sendiri tidak mengontrol diri untuk mengeluarkan suara apa yang keluar dari mulut kita ini. Subhanallah. Kata dia bilang, mending saya budek, mending saya nggak denger, mending saya tuli sampai saya wafat, daripada harus dengar kebisingan-kebisingan yang ada di dunia ini. Makanya ada seorang menyimpulkan, maka kunci kebahagiaan adalah bila kau tidak mendengarkan kata-kata orang. Semakin kamu gak peduli dengan kata orang, makin bahagia hidupmu. Makin kamu peduli sama kata-kata orang, makin sengsara hidupmu. Kenapa? Hidupnya berarti atas dasar kata orang. Memang benar, orang mulut dikasih katanya sayang benar kalau nggak digunain. Mulut dikasih sayang benar kalau nggak digunain. Padahal kalau ada orang nggak ngomong nggak ada ruginya. Mulut kalau nggak ngomong nggak ada ruginya. Sampai kapanpun as-sumtu khair, diam lebih baik. Diam lebih baik daripada ngomong. Jadi kalau ada orang ngomong tapi milihnya diam aja. Ente kenapa sih lagi puasa ngomong? Diam aja. Tapi mukanya senyum terus, senyum. Tapi nggak ngomong. Itu lebih baik daripada orang yang banyak ngomong tapi ngomongnya kesandung mulu. Ngomongnya salah terus, ngomongnya nyinggung terus. Maka subhanallah, orang mau syukur nikmat, gimana caranya? Maka jangan dengerin pendapat orang tentang nikmat. Kalau hari ini kita dengerin pendapat orang tentang nikmat, sudah. Tiap orang punya standar masing-masing. Ada yang mendefinisikan nikmat itu kalau hidup settle. Berarti punya rumah, mobil, harta, atau mungkin anak, atau mungkin siapa. Lalu gimana nasibnya orang yang hidup gak punya anak? Kalau kadar nikmat itu hanya dilihat dari sisi yang itu saja. Gimana dengan orang yang hidup gak punya suami? Gimana dengan orang yang hidupnya gak punya rumah? Apa mereka gak punya nikmat? Salah besar. Maka tolak ukur nikmat bukan tentang dari nominal atau berapa banyak harta yang kita dapat,
Tetapi hakikat nikmat itu sejauh mana kamu bisa merasakan dan menyadari bahwa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala pada dirimu hari ini. Dah kamu sadar aja ini nikmat, hakikatnya itu bakal nganterin kamu untuk jadi orang yang bersyukur. Jadi mulai sekarang jangan berdoa minta tuli. Jangan. Doa minta tuli jangan. Tetapi kita mintalah sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang tak peduli dengan kata-kata orang lain. Peduli untuk kata orang gak penting, tapi peduli untuk apa yang Allah perintah itu penting. Peduli untuk apa yang Rasulullah ajarkan pada kita itu penting, tapi peduli untuk kata orang tidak penting. Jadi kalau mau minta tuli untuk suara-suara manusia, apalagi yang menyakitkan, ya Allah bikin saya gak denger aja. Ada orang yang lagi nyinggung, bikin gak denger ya Allah. Ada orang yang lagi nyindir, bikin gak denger ya Allah. Biarin kita belagak kelihatan jadi orang gak denger, daripada denger tapi bawaannya sakit hatimu. Sakit hatimu lu, gak usah. Kita belajar dari Imam Al-Hatim Al-Asam. Beliau ulama besar, dapat julukan Hatim Al-Asam. Hatim namanya, Asam julukannya. Asam artinya apa? Hatim yang tuli. Katanya dikenal sebagai orang yang tuli. Padahal aslinya tuli nggak tuli. Tapi dia berlagak tuli. Datang satu waktu dia sedang tanya jawab dengan para santrinya, para muridnya yang datang ke rumahnya mau bertanya hukum. Tiba-tiba ada satu perempuan maju mendekat ke dia. Terus tiba-tiba perempuan itu mungkin gak kuat nahan diri, buang angin di depan Imam Hatim. Suaranya kedengeran. Imam Hatim dengar suara itu. Perempuan itu sudah malu, mukanya merah, mau ngajak ngomong bingung. Imam Hatim tiba-tiba bilang, tolong kerasin suaranya. Kamu nanya apa barusan? Saya nggak dengar apa-apa. Perempuan itu mulai ngeraba-raba. Ini imam beneran nggak dengar apa enggak? Kedua kali diteriakin lagi, mendekat sedikit, bicara yang keras. Saya tidak dengar kamu bertanya apa. Sampai perempuan itu yakin Imam Hatim nggak dengar saya buang angin. Oh berarti Imam Hatim nggak dengar. Imam Hatim berarti memang ada masalahnya. Maju ditanya, suaranya diteriakin. Ya Syekh, gimana hukumnya? Udah kayak orang tuli beneran gitu, udah kayak orang budak ya. Sampai semenjak dari situ Imam Hatim selama perempuan itu hidup berlagak jadi orang tuli. Gak dengar, belagak budak, pendengarannya kurang. Jadi kalau ngomong apa yang kenceng, saya gak dengar. Sampai sesayentro daerahnya ngira Imam Hatim itu tuli. Imam Hatim katanya budak, ada masalah sama pendengarannya. Perempuan itu meninggal. Imam Hatim baru berlagak jadi orang normal lagi. Tapi bisa nggak sih kebayang orang mau jagain perasaan orang sampai segitunya? Kalau bukan orang berilmu nggak gini-gini amat, nggak ngerasa tanggung jawab. Alah cuman angin doang, cuek aja kali. Tapi rasa malunya orang itu loh, sama dia kehormatannya dijaga biar perempuan ini punya aib nggak ketahuan sama siapa-siapa. Sampai seolah Imam Hatim nggak tahu aibnya. Ya Allah hebat betul. Kalau bukan orang alim kan luar biasa. Nikmat itu punya kuping, tapi bisa betul menjaga telinganya. Kadang kalau kita dengar sesuatu sedikit, udah kayak yang paling dengar, udah kayak yang paling paham, udah kayak yang paling tahu. Subhanallah, ini PR-nya kita semua. Insya Allah mudah-mudahan dari telinga kita bisa jaga apa yang kita dengar. Seiring dengan itu kita belajar menjadi orang yang pandai bersyukur, sehingga dengan itu ya Allah, Allah jauhkan kita dari penyakit hasud dan lain sebagainya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada nasihat al-hadits al-qudsiyah dari Imam Al-Ghazali, yang alhamdulillah kita sudah masuk pada nasihat yang ke-11. Bagi yang punya kitab boleh buka halaman atau halaman 28 29, halaman 29, karena sudah masuk 11-nya itu sudah masuk ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa naba'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in ila an qala. Ya ibna Adam,
ra'uni wa tajiruni wa amiluni wa asfiluni fi ribhikum indi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar wa la tanfudhu khazaini wa la tanqusu wa anal wahhabul karim. Wahai anak cucu Adam, mengembalalah kepadaku. Ini arti kiasan. Kenapa kita disuruh mengembala? Bahasa istilah mengembala kerja, bergerak, usaha, ikhtiar. Dulu mengembala ini adalah pekerjaannya para anbiya. Ya, tidaklah seorang nabi melainkan mereka itu pengembala kambing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi berkata, kalian itu semuanya pengembala dan semua di antara kalian bertanggung jawab atas apa yang dikembalai. Artinya apa yang dikepalai, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Baik itu pekerjaan, baik itu keluarga, apapun itu. Kata Allah, mengembalalah padaku. Tapi ada buntutnya, mengembalalah padaku. Arti kalau kamu harus bekerja atau kamu harus melakukan sesuatu dari satu tanggung jawab, jangan kau lakukan itu kecuali untukku. Yang kamu lakukan hanya kepadaku. Mengembalalah padaku, watajiruni, berdaganglah denganku. Kita suruh dagang, tapi dagangnya sama siapa? Allah, bukan sama manusia. Boleh kita jadiin partner bisnis kita manusia, bahkan Yahudi pun boleh, non muslim pun boleh, tapi Allah ngajak sebagai teman bisnis kita. Watajiruni, berdagang samaku. Artinya apapun yang kamu lakukan, terutama dari amal soleh, kamu lagi dagang sama siapa? Sama Allah. Salat kita itu ra'sumal, itu adalah modal kita. Adapun salat wajib modalnya, salat sunnah adalah untungnya. Dibilang kayak gitu. Ini dari sisi muamalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibilang Allah, wa amiluni, bekerja samalah denganku. Ini ada sebuah kisah, saya mau kisah nih, tentang seorang insinyur terkemuka yang memiliki jasa yang luar biasa di kota Mesir. Beliau bernama Insinyur Salah Atiyah. Insinyur Salah Atiyah, dia bukan sembarang orang, dia lulusan dari pertanian. Ya, lulusan dari pertanian. Orang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia tinggal di salah satu desa di Mesir yang sangat-sangat miskin. Miskin betul. Waktu dia sekolah, waktu dia kuliah, hartanya dia cuma punya celana satu. Tiap hari kalau kuliah itu celananya sama dia dicuci, malam pagi dipakai lagi. Dia cuma punya satu, gak punya lebih. Saking miskinnya, miskin betul, terutama wilayahnya. Setelah dia lulus dari universitas itu, dia lulus, maka dia sama teman-temannya, waktu itu jumlah 9 orang, mereka ini berniat, bertekad, berinisiatif. Mau apa? Yuk kita bangun usaha unggas sama pertanian. Kita coba yuk pelan-pelan. Kita nabung modal, saya bilang nabung modal, taruh modal masing-masing, dikumpulin tuh istri-istrinya, pada jual emas, pada apa, semuanya pokoknya ngumpulin sampai jadi modal. Terus kemudian mereka ngomong, nih salah satu ngomong, salah satunya Insinyur Salah ini bilang, kita perlu partner yang ke-10. Orang yang ke-10 nih kita perlu cari ini, salah satu teman bisnis kita. Siapa kira-kira? Semua mikir, sampai akhirnya Insinyur Salah mutusin, sudah, yang ke-10 kita jadikan teman kita Allah. Jadi yang ke-10 pemilik saham ini Allah. Yang punya sahamnya siapa? Allah. Datang ke notaris, betul-betul ditulis bahwa Allah itu salah satu istilahnya yang punya sahamnya. 10% dari penghasilan keuntungan itu larinya ke Allah. Larinya ke Allah. Subhanallah, usaha dibuat, unggas pertanian melejit laku. Betul-betul melejit
melejit laku. Ini bukan sembarang ngomong. Iya, Ana bertekad mau jualan, insya Allah saya bakal jadiin keuntungan sekian persen buat Allah. Itu kan ngomong doang. Nanti realitanya begitu udah berjalan lain lagi ceritanya. Walau ini enggak ditulis sama notaris. Dia betul-betul jadiin ini struktur bagan yang enggak main-main dalam usahanya. 10% buat Allah. Usaha melejit, laris manis, untungnya enggak karuan. Mereka akhirnya bilang, ini 10% yang untuk Allah ini kita mau apakan? Dan mereka bilang, ya udah kita mulai bikin sarana madrasah, pendidikan untuk orang-orang di wilayah sekitar kita. Bikinlah dia SD istilahnya gitu, SMP dan seterusnya. Kemudian Insinyur Solah bilang, ini kayaknya kita nggak pantas kalau cuman ngasih Allah 10%. Di dalam perjanjian diganti lagi, Allah pemilik saham 20%. Terus berjalan, makin melejit usahanya, makin rame, makin maju. Sampai dia bergeser lagi, Allah pemilik saham 30%. Makin maju, makin melejit sampai Allah pemilik saham 50%. Allah punya saham 50%. Madrasah dibangun, baitul mal, orang-orang susah yang membutuhkan, sampai bayangin aja atas asas 9 orang ini yang dikepalai oleh Insinyur Solah, kota atau desa miskin itu berubah jadi desa makmur. Gak ada lagi orang miskin. Dia bangun rumah baitul mal, tiap ada pemuda yang kiranya memutuskan untuk tidak mau sekolah atau apa, diajarin bertani sampai selesai, diajarin beternak sampai selesai sama Insinyur Solah. Luar biasa diajarinnya. Madrasah, dari madrasah laki sekarang meranjat madrasah perempuan, dibangun sekolah perempuan. Dari madrasah sampai asrama, asrama laki, asrama perempuan dibangun. Itu bukan sembarang bangunan, semuanya dibangun atas dari usaha ini orang. Ini usaha yang bisnis tadi ini. Sampai Insinyur Solah merasa ini udah waktunya kita bukan pemilik saham, tapi kita bekerja untuk Allah. Diserahin 100% keuntungan milik Allah, 9 orang ini cuma nerima gaji doang. Diatur jadi nerima gaji. Saya nerima gaji, Insinyur Solah bilang kalian nerima gaji, tapi kalau ditanya pemegang sahamnya siapa, yang paling utama hanya Allah. 100% pemilik sahamnya Allah. Sampai datang satu waktu mereka mau bangun universitas, tapi sama pemerintah setempat gak bisa karena gak ada sarananya, tidak ada akses. Universitas gak mungkin buat desa itu doang gitu istilahnya, harus punya sarananya. Akhirnya mereka mutusin apa? Ya udah, kalau gara-gara sarana nggak dikasih izin, kalau gitu sarananya kita buat. Sampai rel kereta dia yang bikin, keretanya dia yang bikin. Pakai uang siapa? Uang dana usaha pribadi untuk desa. Kamu bayangin, Insinyur Solah sampai kata begitu Allah yang menjadi saham, pemegang saham utama. Itu begitu usahanya yang luar biasa, negerinya, kota itu menjadi makmur. Miskin yang tadinya awalnya miskin berubah menjadi makmur. Kemana tuh sayur-sayurannya dijual, hasil unggasnya, hasil pertanian itu dijual ke negara tetangganya. Makmur, makmur. Sampai hari ini apa yang dilakukan sama Insinyur Solah itu masih berjalan. Insinyur Solahnya udah meninggal. Waktu dia meninggal itu jutaan orang ngebawa jenazahnya dia. Dari saking jasanya yang tak terhingga luar biasa. Itu atas dasar apa? Allah yang tinggikan derajat dia karena mereka adalah orang yang hidup menjadikan Allah sebagai partner bisnisnya. Partner bisnisnya. Coba kita kalau hidup mau cari untung, apa yang Allah katakan di sini? Wa amiluni wa asfiluni fi ribhikum. Allah bilang rendahkan sedikit apa? Labamu, untungmu. Kamu untung dikit aja kata Allah bilang. Tapi banyakin untung itu untuk saya kata Allah bilang. Jadi kita sebenarnya kalau ditanya kunci kesuksesan dari usaha itu apa? Jadikan Allah sebagai pemegang saham terbesarnya.
Tapi yang jujur. Jangan ngomong doang, kita aja masih butuh gitu. Enggak. Tapi kalau kamu jadiin Allah sebagai pemegang saham terbesarnya, sampai minimal katanya orang-orang yang menjadikan Allah sebagai partner bisnisnya, minimal dalam usaha 51% Allah, 49-nya kamu. Itu minimalnya. Bisa lebih syukur alhamdulillah. Ustazah, tapi kita baru mau belajar. Ya belajar dari insinyur sholat 10% dulu. Padahal yang Allah minta dari zakat 2,5%. Tapi 2,5% itu bukan acuan bahwa kita sudah merasa mengeluarkan haknya Allah hanya dengan 2,5% yang kita keluarkan per tahun. 2,5% gak ada artinya. Maaf itu daki harta kita yang memang harus keluar dari rekening kita. Dia nggak boleh disimpan zakat itu. Memang harus dikeluarkan. Jadi ada orang ngeluarin zakat 5 miliar bangga dari mana ente? Hada wajibatik, itu wajibmu. Bukan bangga. Kalau kamu mungkin infak 5 miliar, walau wajar aja bangga. Walaupun itu sebetulnya jangan ngilangin pahala kamu sendiri dengan bangganya yang segitu. Kalau kita ngeliatin usaha-usaha orang terdahulu dari infaknya mereka di jalan Allah luar biasa. Maka kita belajar dari sedikit-sedikit. Ini kan yang Allah minta. Ra'uni wa tajiruni wa amiluni wa asfilu fi ribhikum indi. Kamu untung sedikit berarti banyakin untung buat Allah. Itu kunci sukses. Jadi kalau orang nanya gimana caranya usaha saya biar rame, ini caranya. Ini Allah ajari langsung sama kita. Tapi kalau dari awal kita berurusan sama urusan Allah tapi takut, bingung, padahal semua itu kalau bukan Allah yang tentuin kita nggak dapat apa-apa. Kata Allah bilang, kenapa kamu harus kasih saya untung lebih banyak? Indi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Karena kata Allah, saya punya apa yang nggak bisa kalian bayangkan dengan mata. Saya punya apa dari kenikmatan yang tidak akan pernah kalian bisa dengar tentangnya. Wala khatar ala qalbi bashar. Kalian juga nggak akan pernah bisa ngebayangin pakai perasaan, pakai hati seperti apa wujudnya. Itu apa? Surga. Kata Allah bilang, indi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenapa kamu harus lebih ke saya? Karena saya punya itu, kata Allah bilang. Nah, bukankah itu yang kita cari? Bukankah itu yang kita kejar? Bukankah itu tujuan kita semua? Mau kemana kita? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya julukan mala ainun ra'at, nggak pernah dilihat sama mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itu yang Allah katakan. Kata Allah bilang, khazaini la tanfud. Gudangku tidak akan pernah berkurang, kata Allah. Gudang saya tidak akan pernah habis, nggak akan pernah berkurang. Iya. Jadi kalau kita mikir dengan memberi ada sesuatu yang berkurang dari kita, kita telah salah dalam menilai kalkulatornya Allah. Hitungannya Allah nggak kayak hitungan kita. Kalau hitungan kita 2 dikurang 1, 1. Kalau kalkulatornya Allah nggak begitu. Kamu punya 2 dikurang 1 untuk kau berikan kepada Allah, kamu justru dapat balasannya berapa? 10. Maka kalau hitungannya Allah 2 dikurang 1 jadi berapa sisanya? 10. Ditambah milikmu 1 jadi 11. Bayangin aja, kita punya uang sekarang berapa? 2.000, iya kan? Kita pakai hitung-hitungannya Allah. Kamu sedekahin 1.000, berarti kamu masih punya 1.000. 1.000 yang kamu sedekahin itu dari dompetmu berkurang, tapi dari hitungan imbalan Allah dia tidak berkurang, justru berlipat. Berapa yang kita punya? Bukan 1.000, tapi jadi nambah 10.000. Jadi nambah 10.000. Itu hitungannya Allah. Jadi jangan pernah kita mikir dengan hitungan kita. Hitungan manusia terbatas. Punya 10.000 dipotong 5.000, sisa 15.000. Kata kita, ya 10.000 potong 5.000, 5.000.
Iya kan? 20.000 dipotong 10.000, 10.000. Hitungan siapa? Hitungan kita. Kalau hitungan Allah nggak begitu. Makanya kita belajar paling besarnya kita memupuk diri, wabil khusus pada jiwanya para wanita, itu apa? Infak. Infak. Kata Rasulullah waktu pulang dari sholat Id ya, Rasulullah sholat Id keliling di Madinah, ketemu ada perempuan-perempuan lagi ngumpul mau ke rumah saudaranya mau apa gitu ya. Mereka minta, ya Rasulullah nasehatin kita. Rasulullah nasehatin kita. Rasulullah pesan apa? Banyakin sedekah. Perempuan disuruh banyak sedekah. Kalian hendaknya banyak sedekah. Karena kata Rasulullah bilang, aku banyak melihat perempuan-perempuan itu masuk ke dalam neraka karena banyaknya mereka berkeluh kesah. Ngeluh kesahnya sama siapa? Sama suami. Keluh kesahnya sama suami. Ya, sama suami dia ngeluh kesah karena ngerasa kurang dan kurang dan kurang. Maka obatnya apa? Biar nggak jadi orang yang suka berkeluh kesah, sering-seringlah bersedekah, kata Nabi SAW. Banyakin sedekah. Itu nasihat buat kita khusus. Jadi emang untuk melatih diri kita belajar sedekah. Coba rasain nanti pelan-pelan. Ini hati yang tadinya takut kehabisan, takut nggak dapet. Ya kadang-kadang mau ini contoh kecil aja. Yang suka ribut masalah makanan tuh jarang orang laki. Oh enggak? Orang laki itu kalau kondangan lihat tempat nasi udah habis, dia mah pulang. Dia nggak bakal bawa cerita, masa tadi saya hadir kondangan nasi habis. Nggak bakalan orang lagi. Itu yang cerita siapa? Perempuan yang cerita, yang bawa pulang cerita tuh perempuan. Perempuan yang punya protes, masa udah kondangan gak ada nasinya gitu. Sama udah datang kajian misalnya, gak ada suguhan, gak ada apa, itu kan yang nyari perempuan. Orang laki paling santai, ketemu kopi hitam beres urusannya. Orang laki gak ngurus ke sana-sana, tapi kalau perempuan ngurus sampai ke sana-sana. Ya. Nah di situ kita belajar, ya Allah iya, yang memang perlu jadi PR tuh kita. Karena yang banyak syakwanya, banyak ngeluhnya itu kita. Jangankan urusan rumah, acara orang aja kita yang ngeluh di situ. Kita datang ke acara orang kita yang ngeluh di situ kan lucu. Padahal ente tamunya, tapi kita yang ngeluh. Mana nih makanannya gini doang. Ini aja yang disuguhin. Masa ngundang 500 nyediain 200? Enak betul ya. Itu rezeki-rezekian padahal. Orang kedapatan teng-tengan nama yang nggak kedapatan teng-tengan. Orang laki pernah cerita nggak? Orang laki nggak cerita. Orang perempuan cerita. Kantong kita beda sama yang nol. Kantong kita beda sama yang nol aja jadi cerita. Oh ini warnanya merah, kita warnanya biru. Kok bisa begitu? Pengen tahu isi merah apa? Ya, orang tinggal nerima, dapatnya biru tinggal terima beres. Enggak, saking pengen tahu yang merah apa isinya. Kita maunya yang begitu juga. Siapa yang suka ngeluarin? Kita perempuan. Orang laki mana pernah. Makanya kalau acara maulid laki nggak ada teng-tengan. Kalau acara perempuan ada teng-tengan gitu. Kalau laki nggak ada teng-tengan, karena orang laki nggak pernah mempersoalkan hal-hal semacam itu. Tapi seringkali perempuan mempertanyakan masalah-masalah sedetail itu. Makanya yang harus diterapi siapa? Kita. Ya harus diterapi kita. Kita diterapi. Terapi apa kata Nabi? Terapi dengan infak. Terapi dan infak tuh buat ngobatin hati kita sendiri. Jadi kita nggak banyak syakwanya, nggak banyak ngeluhnya. Orang kalau sudah biasa memberi, tidak akan menjadi orang yang kembali meminta. Nggak. Orang kalau biasa memberi nggak akan jadi si peminta. Tapi orang yang notabene-nya sering diberi, maka dia akan selalu berharap pemberian dari orang lain. Dikasih. Tapi kalau suka ngasih nggak bakal. Dibalas aja nggak ngarep. Udah saking seringnya ngasih. Nggak usah repot-repot.
Gak usah repot-repot wahakata. Maka Allah ingetin, la tanfudhu khazaini wala tanggus. Gudang saya nggak akan pernah habis, kata Allah. Apalagi berkurang, nggak habis saja, mustahil kurang, nggak. Apa yang kalian belanjakan untukku, kata Allah, itu tidak akan membuat dari apa yang kujatahkan padamu berkurang. Nggak ada. Justru semua yang sudah kita belanjakan untuk Allah akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Kita yang bakal dapat untungnya. Maka Allah katakan, wa anal wahhabul karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayalah, akulah zat yang maha pemberi lagi maha pemurah. Memang yang ngasih kita ini siapa? Gak ada yang lain, Allah. Dan ternyata subhanallah ya, saat kita bisa memberi itu, nikmatnya tuh Allah juga yang bakal cicipin sama kita nikmatnya rasa berbagi. Subhanallah. Mungkin level-level awal orang saat memberi itu muncul di hatinya itu rasa bangga sama diri. Berhenti enggak? Jangan. Saya katakan, saat kita lagi belajar, terus di tengah-tengah kita lagi infak sama orang, lagi sedekah sama orang, setan nih ngeganggu nih. Setan ngeganggu, lalu bikin di hati kita itu rasa bangga. Hebat ya, saya sudah bisa ngasih segini. Hebat ya, saya sudah bisa memberi segini. Jangan berhenti. Jangan berhenti, lanjutin. Berharap dengan kamu berbagi dan terus berbagi, lama-lama kamu akan malu sendiri. Yang pada akhirnya perasaan-perasaan yang kamu anggap kamu itu hebat, Allah akan ilhamkan di hatimu, perasaanmu merasa apa yang kau beri itu tidak seberapa dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita sendiri. Malah nanti lama-lama yang suka memberi itu malu. Ini baru bisa ngasih segini, maafin ya, suka nggak ketemu sama orang kalau ngasih segitu, begitu bahasanya. Maafin ya, baru bisa bantu segini. Ya Allah, baik betul orang begitu. Udah bantu aja kan hebat. Yang parah kan yang nggak kepikir mau bantu. Itu kan yang parah kan mestinya. Tapi ini udah ngasih pakai minta maaf, maafin ya baru bisa ngasih segini. Ya Allah, segini aja itu berarti buat mereka. Subhanallah. Orang mau dikasih berapa aja, hakikatnya buat menuhin kecukupan mereka mungkin nggak akan pernah cukup. Tapi kita mau berusaha, kayak sekarang contohnya. Berapa juta umat Islam ini infak setiap waktunya kemana? Ke Palestina untuk saudara-saudara kita. Bikin nggak Palestina jadi kaya? Enggak. Palestina nggak jadi kaya gara-gara infaknya kita. Palestina segitu-segitu aja. Tapi kan masih mending yang punya kesadaran infak daripada yang nggak infak sama sekali. Masih mending yang punya kesadaran untuk berbagi kepada saudara-saudaranya di luar sana daripada mikir aja ke sana kagak. Peduli aja ke sana tidak. Mau ngurusin penderitaan mereka ke sana aja enggak. Apa yang kita kasih berarti buat mereka. Kamu lihat anak-anak kecil di Palestina dalam keadaan makan keraknya nasi atau bubur yang dibagikan untuk mereka. Kita aja nggak mau makan itu. Tapi mereka masih tetap cari kerak-kerak itu. Dan yang nyari itu anak kecil karena mereka nggak ngerasa kenyang atas apa yang mereka makan. Kita bisa bayangin nggak? Mungkin mereka ketemu nasi sama ayam atau nasi sama daging itu sebulan sekali. Atau mungkin seminggu sekali. Mereka makan roti dengan kerasnya tanpa ada celupan apa-apa. Tanpa ada manis-manisnya, tanpa ada apa, hambar terasa. Tapi itu yang mereka makan buat ganjel perutnya. Wah, kita lihat saudara-saudara kita di sana. Berapa yang kamu punya? 10.000, 20.000, 50.000. Gak bikin mereka kaya. Ngenyangin satu perut juga belum tentu. Karena besarnya nilai bahan makanan mereka di sana. Tapi kamu masih ada kesadaran mau ngasih. Orang ngasih. Lawan. Kata setan bilang ngapain ngasih-ngasih. Niat aja belum benar. Begitu sadar, ya Allah saya riya. Ya Allah saya masih ujub, ya Allah saya belum bersih nih niat ngasihnya. Jangan berhenti karena memang setan maunya kamu berhenti. Tapi terus kerjain. Iringi dengan istighfar. Tiap kali habis kita ngasih itu,
Kita minta ampun sama Allah. Kalau ada dari apa yang kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkan, atau siapapun dari kerabat kita yang ada di negeri kita sendiri yang membutuhkan, oh ternyata mereka menerima itu semua, mereka bahagia, tapi kita istighfar sama Allah. Ya Allah, mungkin yang ku bagi ini niatku belum benar, niatku belum baik, tapi aku tetap mau merangin hawa nafsu. Hawa nafsu ngajaknya apa? Ngapain? Udah kerja, udah bisa nyari duit, kata hawa nafsu nggak usah dikasih. Masih ada yang lebih butuh. Hawa nafsu itu kadang sadar nggak? Bukan ngehalangin kita untuk memberi, menunda kita dalam memberi. Dia nggak ngehalangin. Bisa jadi ketundanya sampai berapa lama? Aturan hari itu kita dapat catatan pahala, nggak jadi dapat kan? Gara-gara mereka cuma mau ngapain? Nunda. Itu syaitan punya kerjaan. Tunda aja, jangan hari ini. Padahal niatnya hari Jumat, biar pahalanya gede. Sama setan ditunda jadi Minggu sedekahnya. Kata setan jangan yang gede-gede pahalanya. Niat mau ngasih yatim, toto kelewat. Sudah nggak ada momen yang ngasih yatim. Akhirnya ngasih siapa? Ya udah deh, ngasih siapa aja yang ada. Kita nggak sadar itu tipu muslihatnya mereka. Mereka nggak ngizinin kita ngerjain satu kebaikan tepat di waktu terbaiknya. Makanya orang mau sedekah subuh susah. Kata Nabi, badiru bisadaqah fa innal bala la yatakhatta bisadaqah. Berpagi-pagilah dalam bersedekah, karena bala itu bakal keduluan sama sedekah, dia ketolak. Bala ketolak gara-gara paginya sedekah. Tapi untuk mendawamkan diri pagi bersedekah, hari ini ingat, besok toto jam 10, dan ingat lagi sore, ya Allah pagi ini belum sedekah. Satu waktu dibuat apa? Benar-benar lupa, kan gitu. Kenapa? Karena setan memang demen banget mengalihkan kita dalam ketaatan dan kebaikan. Dia mungkin tidak sefrontal itu langsung menghentikan kita dalam ketaatan, tapi dia mampu mengalihkan kita. Contoh misalnya kita hadir kajian, nih sama-sama hadir kajian, tapi ada nggak yang otaknya dialihkan? Ada. Yang dialihkan otaknya bukan tidur, bukan dialihkan pegang HP, scroll misalnya. Kata setan, jangan dengerin itu ustazah ngomong. Ini lebih enak, lebih seru. Iya. Jadi sambil scroll lihat apa? Lihat status orang itu. Pertanyaannya manfaat nggak? Nggak manfaat. Kamu kira kuping kamu sambil denger sambil scroll masuk gitu ilmunya? Nggak bakalan. Karena scroll tipu muslihatnya dia. Kata dia, beli nggak apa-apa, cuman scroll kan, yang penting hadir kajian. Tapi dia nggak bakal ngasih kamu paket sempurnanya. Paket sempurnanya dia akan berusaha sebisa mungkin menipu kita untuk kita terbuai oleh apa yang dia arahkan kita. Nauzubillah min dzalik. Kita minta penjagaannya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam berinfak, dalam bersedekah, ayo kita jadiin itu sebagai ciri kita. Para wanita-wanita muslimah, wanita-wanita yang dekat dengan Allah, dengan Rasul, yang mengaku cinta kepada Allah, kepada Rasul, tunjukkan dan buktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang memang memberi bukan karena pamrih, tetapi karena betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu selalu ingat aja, Bu. Kalau kita punya uang, kita hari ini dikasih uang, ya. Artinya Allah itu mempercayakan kita untuk memegang uang. Allah bakal lihat kita amanat apa enggak. Kalau kita amanat saat kita memegang uang, walaupun uang itu kita anggap uang kita, tapi hakikatnya uang ini titipan Allah kan. Saat kita mampu mengelolanya dengan baik, amanat oleh Allah yang Allah titipkan sama kita, kita berikan kepada siapa yang membutuhkan, siapa mereka yang mengharuskan menerima dari apa yang kita punya. Saat itu mungkin gak Allah berpikir, orang ini amanat, layak ku beri lebih. Kayak ada orang kerja di satu perusahaan, dilihat karyawannya sangat-sangat mumpuni, cerdas, pintar, amanat, bahkan dedikasinya untuk perusahaan luar biasa gitu ya. Dia mendedikasikan dirinya, hidupnya dan lain sebagainya. Kamu mau biarin dia dengan levelnya atau kamu mau angkat dia? Angkat, dia punya jabatan diangkat, satu lagi gajinya segitu aja. Naik apa enggak? Berdasarkan apa anggapan itu kamu mau naikkan gajinya? Karena kamu merasa dia layak menerima lebih.
Saat ada seorang hamba mengelola amanah Allah dengan baik, dia kelola amanah Allah dengan baik, Allah pun akan mempertimbangkannya, orang ini layak atau tidak untuk mengelola daripada anugerahku, harta yang kutitipkan pada mereka. Jangan sampai membuat Allah kecewa, yang dititipkan tetapi ternyata digunakan untuk hal yang tidak berguna. Akhirnya jadinya apa? Ini yang disebut si malakama, punya tapi ketiban tangga, rugi lagi. Pinjam sana, pinjam sini. Nyari berkah nggak ada. Boro-boro dari situ bisa dapat ini, dapat itu. Hilang berkahnya, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Karena Allah ngerasa kamu nggak amanat. Uangnya nggak dijaga dengan baik, amanatnya nggak ada sama rezeki. Maka Allah nggak ngasih lebih wewenangnya untuk mengelola rezeki. Mudah-mudahan dari sini kita bisa jaga, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka selanjutnya, yaqulullahu ta'ala ya bna Adam, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, ingatlah akan nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan padamu. Udhkuru, ingat. Berarti Allah wajibin kita nginget nikmat, bukan lupa. Ingat nikmat. Jadi kalau ada orang setiap hari kerjaannya ngitung nikmat, boleh apa enggak? Saya pesanin sama ibu, kalau habis sholat duha, habis doa, duduk, hitung nikmat. Punya apa aja kamu? Yang punya aset, hitung aset. Ya, nggak punya aset, hitung perabot. Loh iya benar. Ya nggak punya aset, hitung perabot. Di rumahnya ada perabot apaan aja? Kan itu piring, gelas, sendok, garpu, itu kan nikmat dari Allah. Benar, hitung perabotnya ada apa aja. Atau kalau mau sekali-sekali biar sekalian malu, hitung baju. Bajunya ada berapa? Masya Allah. Ada nggak orang yang lebih, ibaratnya kita ngerasa malu, kita punya baju 10, di sana ada orang punya baju cuma 1, nggak ganti-ganti. Hitung nikmat, malu kita. Hari itu mau dongak malu, hari itu mau sombong malu. Itu baru dari apa yang kamu punya, belum yang kamu bawa di tubuhmu sendiri. Hitung nikmat, kau punya mata, kau punya telinga, kau punya hidung, kau punya mulut, kau punya jantung, kau punya ginjal. Kau punya semua yang harusnya dimiliki oleh manusia pada umumnya. Hitung. Allah bilang, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah akan nikmat yang aku telah anugerahkan kepadamu. Ufi bi ahdi wa ufu bi ahdi. Allah bilang, wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kata Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Kita punya janji nggak sama Allah? Punya janji, kita mau nyembah Allah, kita mau jadi hambanya Allah. Kata Allah, tepati janjimu, akan ku tepati janjiku padamu. Ini kan ayat nggak sembarangan. Artinya sebagaimana Allah bilang, kalau ada di antara kita yang meminta, Allah pasti ijabah. Ini janji bukan? Janji. Ini janji Allah. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini janji bukan? Ini janji. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan kuberi dia rezeki dari yang enggak diduga. Ini janji kan? Ini janji Allah. Tapi yang Allah minta apa? Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tepati janjimu, ku tepati janjiku padamu. Kamu tepati dulu janjimu padaku. Akan ku tepati janjiku padamu, kata Allah. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kamu akan harus tunduk, takut. Benar, ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, seseorang yang datang ke Nabi Musa mengeluh, wahai Nabi Allah, kamu kan punya mukjizat bisa langsung bicara sama Allah. Tanyakan kepada Allah kenapa dia takdirkan aku menjadi orang miskin. Katanya dia mendengar doaku, aku berdoa setiap waktu, minta dikeluarkan dari keadaanku yang miskin ini. Tapi kenapa sampai hari ini tidak satupun dari permintaanku ia ijabah, ia kabulkan. Mana? Kata dia bilang,
Tiba-tiba setelah ketemu sama orang susah, Nabi Musa nggak lama ketemu sama orang kaya. Orang kaya bilang, ya Nabi Allah, anta kalimullah, wahai Nabi Allah, kamu tuh adalah Nabi yang punya mukjizat bicara sama Allah. Tolong adukan keadaanku pada Allah, sampaikan kepadanya, jangan beri aku rezeki berlebih. Aku takut aku tidak mampu menjaga rezeki ini dengan baik. Aku tidak mampu mengelolanya dengan baik. Ini lain lagi ngadunya. Satu miskin minta kaya, yang kaya kewalahan, nggak minta miskin juga, tapi bilang jangan berlebih, saya bingung, katanya bilang. Orang makin lebih kan makin girang harusnya. Makin ini enggak, dia takut dia nggak bisa jalanin amanat ini dengan baik. Nabi Musa pun datang waktunya di mana dia bermunajat sama Allah, berbicara dengan Allah, maka dia ceritakan hal ihwal ini hamba. Ya Rabb, inna abduka fulan wa anta a'lam bihaluh. Hambamu fulan, engkau lebih tahu keadaannya. Yang miskin. Kenapa kau tidak kunjung mengijabah doanya? Apa kata Allah? Suruh dia bersyukur, akan kutambah apa yang perlu kuberi. Syukur dulu, kata Allah bilang. Maka kalau baca ayat ini, aufu biahdikum. Allah bilang, waufu biahdi, ufi biahdikum. Kamu penuhi janji, akan kupenuhi janjiku. Sementara gimana orang minta Allah beri, tapi dia sendiri nggak sadar kalau dia punya tanggung jawab untuk yang dia berikan juga pada Allah. Allah minta, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, ku beri, ku tambah. Kata Allah bilang, katakan kepada yang sulit itu, minta dia syukur, maka akan ku beri apa yang dia pinta. Begitu juga ya Rabb, bagaimana dengan keadaan yang kaya? Anta a'lam bihalu, engkau juga lebih tahu keadaan dia. Apa yang harus kusampaikan kepadanya dengan keluhannya? Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, ku tambah. Kalau dia mau ku berhenti memberi, berhentilah bersyukur. Berhentilah bersyukur, kata Allah. Subhanallah, Nabi Musa selesai dari mukalamah, munajat sama Allah, ketemu lagi yang miskin. Ya Nabi Allah, udah bicara sama Rabb, udah. Apa katanya? Usykurullah, kamu diminta bersyukur sama Allah. Apa jawaban si miskin? Bersyukur. Dari sisi mana aku harus bersyukur? Dia uji aku dengan ujian yang begini berat. Dari sudut mana aku harus bersyukur? Nabi Musa ngarahin dia, bersyukurlah setidaknya dengan pakaian yang kamu pakai. Bersyukurlah setidaknya dengan lisan yang masih Allah izinkan kau berkata. Setidaknya bersyukurlah dengan tubuh yang masih bisa kau bawa untuk berdiri ini. Dia masih nganggap, baju, ceritanya bajunya gembel. Dia bilang, ini kau minta aku bersyukur kepadanya untuk ini. Kata Nabi Musa, istaghfirillah, minta ampun kamu sama Allah. Kalau dia berkehendak, dia bisa cabut hatta baju yang sedang kau pakai ini. Dia masih ngeyel dengan ucapannya, kau minta aku bersyukur, kau bercanda denganku. Datang angin begitu kencang, dibawa bajunya, nggak ada punya baju lagi. Tarik, nggak punya baju lagi. Itu bayangin aja. Kata Nabi Allah Musa, "Gatnabahtuka." Saya udah ingetin kamu, tapi kamu ngeyel. Allah cuma minta kau syukur. Tapi kau minta lebih, tapi lupa syukur. Begitu ketemu dengan yang kaya. Yang kaya bilang, "Ya Nabi Allah Musa, kau sudah ngomong sama Allah. Bagaimana, tolong jangan berikan aku yang berlebih." Kata Nabi Musa bilang, "Berhentilah bersyukur, maka Allah akan berhenti memberi." Apa jawaban si kaya? Gak mungkin. Gimana bisa aku berhenti bersyukur sementara dia yang berikan aku nikmat sebanyak ini? Gak mungkin aku berhenti bersyukur, mustahil. Sampai dibilang kayak gitu. Gak mungkin. Aku tidak mungkin berhenti bersyukur. Nabi Musa senyum. Ya kalau gitu siap-siap nerima lebih terus. Kalau gitu siap-siap nerima lebih terus. Dari kisah ini setidaknya pelajaran yang bisa diambil, Allah tuh nggak mungkin salah dalam memberi janji.
Jadi kadang-kadang kita manusia ini seringkali marah dengan apa yang Allah tetapkan pada hidup kita. Tapi kita sendiri banyak lupa bahwa kita pun banyak janji yang tak kita penuhi. Banyak hal yang kita tidak jalani, banyak hal yang tidak kita betul-betul lakukan untuk Allah. Tetapi kita seolah selalu menuntut, seolah-olah kita ini orang yang paling berhak dalam menuntut haknya kita kepadanya. Jadi kalau kadang-kadang marah dengan, katakanlah dengan takdir atau dengan ketetapan atau apa, seolah-olah kita ini orang yang paling berhak mengadu dengan kadang-kadang tidak diiringi dengan adab. Kenapa aku ya Allah? Padahal kalau mikir-mikir, dari sekian banyak orang bagus, orang baik, orang hebat, ibaratnya gitu ya. Kita nih orang biasa sendiri kan, berani betul ngadepin Allah kayak gitu. Berani betul. Kadang kita mikir, berani nggak kita ngomong berkuar-kuar berteriak begitu di depan kepala negara. Di belakang kepala negara seenak kita. Kadang-kadang pasang status di sosial media, dalam menghujat, dalam mencaci, dalam mengkritik, dalam apa. Coba di depannya. Berani nggak begitu? Nggak berani. Nggak ada yang berani begitu. Siapa di depannya berani tiba-tiba nunjuk-nunjuk? Itu kalaupun ada bisa dihitung pakai jari. Orang yang berani sefrontal itu. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar selaku hamba, banyak dari kita yang ternyata frontal bersikap dengan Allah, melampaui batas di dalam mempertanyakan atas apa yang Allah takdirkan atau tetapkan pada kita. Tapi kitanya lupa bahwa di situ Allah tidak mungkin tiba-tiba, tidak mungkin kecuali Dia sudah tahu apa hasil dari ketetapannya dan apa alasan dibalik Dia mengantarkan kita pada sesuatu itu. Allah yang paling tahu kenapa Dia beri kita rasa sakit ini. Allah yang paling tahu bila sembuh apa yang terjadi pada kita, dan saat sakit pelajaran apa yang akan kita terima. Allah juga yang paling tahu. Makanya ingat kisahnya Uwais Al-Qarni. Dia bukan sahabat tapi hidup di zaman Nabi. Gak ketakdiran ketemu sama Nabi. Gak ketakdiran. Coba kalau kita udah di zamannya, sayang betul, tapi dia tahu mana yang lebih prioritas saat itu, ibunya. Kan dia lebih mendahulukan ibunya. Dia tunda kerinduan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad pada sesuatu yang lebih besar, yaitu mengurus ibunya, mengasuh ibunya. Dia harus rela untuk tidak mendapatkan kemuliaan bertatap langsung pada wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Walaupun dia sudah berusaha mati-matian berjalan ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi, tapi dia nggak ketemu sama Nabi. Orang hebat, luar biasa, bakti sama ibunya luar biasa. Sampai datang satu masa ibunya sudah meninggal, Nabi Muhammad juga udah nggak ada peluang buat diketemuin. Apa yang terjadi? Dia memilih hidup sederhana. Dia memilih hidup menjadi orang biasa, bahkan terlalu sangat biasa. Apa yang terjadi padanya? Hidup susah. Orang nggak hormatin dia, karena nggak ada yang kenal kan sama dia. Katanya majhul fil ard ma'ruf fis sama. Ini orang nggak ada yang kenal di dunia, tapi terkenal di sesayentro langit, kenal sama dia. Ada Uwais, ada Uwais, ada Uwais. Ini Uwais ini terkenal di langit, tapi di bumi nggak ada yang kenal. Dia jadi siapa? Kalau orang lihatnya dia jadi gelandangan. Nyari makannya dari mana? Dari sampah. Kalau nyari makan dari sampah. Berapa kali dia pernah makan bareng sama binatang, sama anjing? Ya kan, dia bilang sama anjing, kul mimma yalik wa ana akul mimma alik. Kamu makan yang layak untuk kau makan dan biarkan aku makan yang layak aku makan. Berdua-duaan, gimana orang nggak anggap dia gila? Hidupnya begitu, makannya sama binatang. Duduk, dia ngomong sama anjing, ya kanjing, kalau sampai nanti di akhirat saya nggak masuk surga, berarti kamu lebih baik dari saya. Kamu lebih baik dari saya, karena kamu jadi debu. Sementara saya kalau nggak ke surga berarti kemana? Dia pernah diuji sama sakit. Dari orang-orang begitu aja nggak lepas dari ujian. Segitu dikenalnya selangit, tapi nggak lepas dari ujian. Diuji.
sekujur tubuhnya sakit, sekujur tubuhnya luka. Kalau kita bilang maaf apa, korengnya. Pada saat dia meminta disembuhin, dia doakan sama Allah. Gak minta disembuhin sama orang, dia doa sama Allah. Tiap malam dia punya satu, ini malamnya sujud, ini malamnya diri, ini malamnya i'tidal, ini malamnya ruku, itu malamnya dia. Rumahnya cuman seukuran tinggi badannya, sepanjang tidurannya dia, lebarnya kurang lebih ya mungkin kayak kuburan kali. Itu tempat tinggalnya dia, itu rumahnya dia bagi dia. Sebegitu doang. Kalau waktu doa minta sama Allah, minta disembuhin sakit, ya Allah sembuhin sakit saya. Tapi ada tapinya, dia minta sisain bekasnya sedikit aja. Jadi kalau kata waktu itu guru saya cerita, Baba bilang itu tuh kurang lebih sebesar mungkin kayak logam, uang logam. Sedikit aja dia minta disisain di perutnya. Kenapa? Kata dia, sehingga aku bisa menjadi hamba yang terus bersyukur. Tiap kali aku melihat lukaku, aku sadar dulu aku pernah sakit dan Allah menyembuhkanku. Ada kan orang mau sembuh semua ya. Sembuh, jangan sisa ya Allah. Oh bilang gitu. Kan ada doa gitu. Jangan sisa ya Allah. Ini lain, kelasnya levelnya beda. Kalau ini levelnya Sayyidina Uwais minta sisa. Buat apa? Buat terus bersyukur kalau Allah pernah nyembuhin dia dari sakit yang parah itu. Sehingga setiap kali dia mengingat luka itu, dia kembali teringat, saya pernah sakit. Betapa baiknya Allah menyembuhkan saya, betapa baiknya Allah sampai mengantarkan saya pada derajat saya, betapa dan seterusnya. Dia minta disisain. Minta disisain dari bekas rasa sakitnya itu biar dia tahu betapa agung dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Segitu Sayyidina Uwais dalam menyikapi apa yang Allah tetapkan pada dirinya, tetapi tak ada satupun ada keluhan darinya. Kalau dia mau minta dikasih kenikmatan, minta sembuh aja disembuhin kan gitu. Kalau dia mau bilang ya Allah aku minta makan, bisa dikasih. Orang-orang soleh kalau mau minta makan sebentar bisa datang. Tapi mereka memilih bukan itu, himmatuhum. Urusan mereka bukan itu. Kalau kata Imamul Haddad di dalam syairnya, wa gaddarajal aslam min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Orang-orang soleh ini yang telah berlalu dari kita, mereka punya kecenderungan itu pengen dapat kemuliaan di sisi Allah. Mereka wagad madu, telah lewat orang-orang yang pedulinya cuma tentang perutnya, tentang kedudukannya, tentang urusan dunianya, enggak. Udah lewat. Yang dia cari apa? Tentang kemuliaan di mata Allah, kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita belajar. Maka dari ayat ini, kama la tahtadis sabilil bidalil kadzalika la tariq ilal jannah illa bi'amal. Maka ingat, sebagaimana tidak akan ada penuntun jalan, ya, tidak ada petunjuk jalan kecuali setelah kita dituntun. Ya, kita kan tahu di jalan ada arah jalan, tapi kapan kita bisa? Kalau ketuntun bisa sampai. Maka ingat, tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan amal. Gak ada jalan kita menuju surga kecuali dengan amal. Maka kita belajar sebuah jalan butuh petunjuk, maka dalam menuju surga butuhlah amal. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah agar kita insyaallah bisa beramal sebagaimana amalnya para salafun saleh, tentunya amal dari apa yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin.